Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arsala Fizul Hakim dari kelas 12 MIPA 3. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan kerajinan yang berbahan dasar limbah, yaitu kerajinan hiasan dinding atau juga bisa disebut sebagai dreamcatcher. Seperti ini, dengan berbahan dasar limbah tutup botol dan limbah kardus. Oke, langsung saja pada penjelasannya. Oke, untuk langkah pembuatannya, pertama-tama ialah membuat bingkai atau frame berbentuk lingkaran yang berlubang dari limbah kardus dengan diameter lingkaran luar ialah 15 cm dan diameter lingkaran bagian dalamnya ialah 10 cm. Contohnya seperti ini. Untuk kerajinan yang telah saya buat ini, saya menggunakan 2 lapis frame lingkaran dari limbah kardus rokok karena memiliki ketebalan yang cukup tebal. Lalu selanjutnya, satukan potongan frame tadi menggunakan lem agar menghasilkan frame yang cukup tebal, kurang lebih mendekati ketebalan atau ketinggian dari tutup botol yang akan digunakan. Setelah frame berbentuk lingkarannya jadi, kemudian lapisi dengan benang wol secara menyeluruh. Di sini saya memakai benang wol berwarna biru untuk melapisi frame kardusnya. Pada tahap inilah diperlukan keuletan karena harus sabar dalam melapisi frame kardusnya sehelai demi sehelai benang sampai menutupi seluruh frame kardusnya. Layaknya seperti frame kardus yang telah jadi ini. Setelah frame kardusnya selesai dilapisi, selanjutnya buat pola memanjang simetris secara melingkar dan menyeluruh hingga lubang melingkar pada framenya tertutupi dan terhiasi oleh pola yang simetris. Layaknya seperti ini. Di sini saya memakai benang wol berwarna biru muda untuk membuat pola simetrisnya karena menyelaraskan juga dengan warna dari tutup botol yang digunakan. Setelah frame dihiasi dengan pola simetris, kemudian tempelkan satu persatu tutup botol dengan menggunakan lem hingga melingkari tepi dari framenya. Tambahkan satu tutup botol pada bagian tengah-tengah frame atau pada pusat pola simetris yang telah dibuat. Seperti ini. Frame utama pun jadi, tinggal selanjutnya membuat 5 untayan-untayan dengan cara membuat rumbai-rumbai dari benang wol yang berwarna biru muda terlebih dahulu seperti ini dengan benang wol berwarna biru yang menyambung di atasnya. Pada setiap untayan ditambahkan dengan satu tutup botol dengan cara melubangi tutup botol pada bagian pinggirannya atau pada bagian atas dan bagian bawahnya. Selanjutnya masukkan untayan-untayan benang wol yang telah dibuat pada tutup botol yang telah dilubangi. Kemudian atur letak atau ketinggian dari tutup botol pada untayannya dan setelah letaknya pas, lalu tambahkan lem pada lubang bagian bawahnya agar tutup botol tersebut diam di ketinggian atau letak yang telah diposisikan. Agar tutup botol pada untayannya indah dilihat dan rapi, tutupi bagian bawah atau alasnya dengan kertas warna yang serupa dengan warna dari tutup botol yang digunakan. Tidak seperti ini yang masih terlihat ada tambahan lem, maka alangkah baiknya ditutupi dengan kertas seperti ini, jadi terlihat lebih rapi. Setelah untayannya jadi, selanjutnya tinggal tempelkan ujung-ujung dari untayannya pada belakang frame utama yang telah dibuat tadi pada bagian bawahnya dengan menggunakan lem. Atur panjang dari masing-masing untayannya sehingga membentuk layaknya arah ke bawah atau seperti segitiga terbalik. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and something takes over me in the days. Your love so amazing, it's not a phase, I want you to stay. Salah, maksudnya seperti ini. Seperti ini. Lalu yang terakhir, tambahkan tali pengait dari benang wol pada bagian atas frame utamanya dengan menempelkannya di belakang frame utama dengan menggunakan lem. Seperti ini, yang nantinya akan digunakan sebagai tali pengait dengan posisi dari kerajinan ini ialah menggantung. Kerajinan hias dinding pun selesai dibuat dan siap untuk dipasangkan sebagai hiasan ruangan dengan cara menggantungkan tali pengaitnya pada paku ataupun pada tempat gantungan lainnya.
Oke, lalu untuk perhitungan harga jual produk kerajinannya, di sini saya menggunakan rumus perhitungan di mana harga jual itu sama dengan HPP per unit ditambah dengan laba. Untuk rumus HPP-nya itu sendiri ialah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja dan ditambah dengan biaya operasional. Sedangkan untuk rumus labanya itu sendiri ialah HPP per unit dikali dengan persen markup-nya. Lebih jelasnya sebagai berikut. Pertama-tama, di sini saya menentukan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP-nya terlebih dahulu, di mana di dalam perhitungan harga pokok penjualan itu terdapat biaya bahan baku. Untuk bahan bakunya itu, di sini saya menggunakan limbah tutup botol seharga Rp5.000, limbah kardus seharga Rp1.000, benang wol berwarna biru seharga Rp3.500, benang wol berwarna biru muda sama seharga Rp3.500, lalu kertas asturo berwarna biru seharga Rp3.000, serta lem seharga Rp4.000. Sehingga jumlah dari biaya bahan bakunya itu sendiri ialah sebesar Rp20.000. Lalu pada perhitungan harga pokok penjualan juga terdapat biaya tenaga kerja. Di sini saya menetapkan untuk biaya tenaga kerjanya sebesar Rp10.000. Lalu yang terakhir, dalam harga pokok penjualan itu terdapat biaya operasional yang terdiri dari kemasan box kardus seharga Rp3.500 serta biaya transportasi sebesar Rp5.000. Sehingga jumlah dari biaya operasionalnya itu sendiri ialah sebesar Rp8.500. Maka dapat ditetapkan harga pokok penjualan dari kerajinan yang saya buat ini sama dengan biaya bahan baku sebesar Rp20.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp10.000 dan ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp8.500. Sehingga harga pokok penjualan dari kerajinan yang saya buat ini ialah sebesar Rp38.500. Lalu selanjutnya saya menetapkan perhitungan dari laba yang akan didapatkan. Dalam perhitungan laba, terdapat harga pokok penjualan yang tadi telah ditentukan yaitu sebesar Rp38.500. Lalu terdapat unit atau banyaknya produk yang dihasilkan. Di sini dalam satu kali produksi, saya memperkirakan dapat menghasilkan 2 produk. Sehingga untuk unit atau banyaknya produk yang dihasilkan itu sebanyak 2 unit. Lalu yang terakhir ialah terdapat persen markup, atau dapat disebut juga sebagai persentase besar atau skala keuntungan yang ingin kita dapatkan. Di sini saya menetapkan persen markup-nya itu sebesar 30%. Maka dapat ditetapkan besar laba yang akan ditambahkan pada harga jual produk kerajinan saya ini sama dengan HPP per unit lalu dikalikan dengan persen markup-nya. Seperti yang diketahui tadi, untuk HPP-nya itu sebesar Rp38.500 lalu dibagi dengan 2 unit dan dikali 30% dari markup-nya. Diketahui bahwa hasil perhitungan dari HPP per unitnya yaitu sebesar Rp19.250 lalu dikalikan 30%, sehingga dihasilkan laba yang akan didapatkan nanti yaitu sebesar Rp5.775. Jadi harga jual produk kerajinan yang telah saya buat ini sama dengan HPP per unit ditambah dengan laba. Untuk hasil perhitungan dari HPP per unitnya itu sendiri telah diketahui bahwa hasilnya itu sebesar Rp19.250. Lalu ditambahkan dengan besar labanya yang telah ditentukan tadi yaitu sebesar Rp5.775. Sehingga dapat ditentukan bahwa harga jual produk kerajinan yang telah saya buat ini ialah sebesar Rp25.025. Lalu saya bulatkan menjadi Rp25.000. Sekian penjelasan mengenai langkah-langkah pembuatan kerajinan hiasan dinding atau Dreamcatcher yang telah saya buat, serta penjelasan mengenai perhitungan harga jualnya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi dalam mengelola dan memanfaatkan barang-barang limbah menjadi barang-barang yang lebih berguna dan memiliki nilai jual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.